nulis satu baru ini. Oke, selamat datang, selamat sore, semangat pagi. Selamat hari Minggu juga untuk semuanya. Oke. Yes, Tony, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Yes, sehat Pak. Ya, oke. Oke. Ini teman-teman dari mana aja ini? Silakan ketik kotanya dari mana aja. Yo, dari mana? Dari mana? Silakan. Oke. Jakarta. Wow. Oke. Pekanbaru. Wow. Posisi di Jakarta, asal Lampung. Wow. Di Jakarta kebanyakan ya, Tony ya? Ada beberapa dari daerah ya, mungkin belum diketik aja. Oh gitu, ya udah. Welcome. Wow, ada yang dari Pontianak. Wah, ya. Pontianak. Saya lama banget nggak ke Pontianak. Jakarta, yes. Oke. Cimahi juga ada. Oke. Hari Sandi lagi di Surabaya, Pak Jakarta nih Pak? Di Surabaya. Surabaya, oh, oke. Ya. Oke. So, selamat datang semuanya. Selamat bergabung. Kita membahas topik apa ini? Success Mastery ya. Ya, sukses materi poin keempat ya. Poin keempat. Berarti kita akan membahas tentang money mastery. Wah, oke. Ini biasanya paling seru nih kalau bahas duit, Tony. Paling seru kalau bahas duit ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman yang baru bergabung, Success Mastery itu sebenarnya ada 5 hal yang perlu dikuasai. Ya, yang pertama adalah self mastery, yang kedua itu adalah time mastery, yang ketiga adalah mind mastery, dan sekarang kita membahas yang keempat, yaitu money mastery. Ya, jadi bagaimana kita menguasai diri itu yang di poin pertama, menguasai waktu, kemudian menguasai pikiran, dan sekarang menguasai uang. Ya, ini adalah 4 skill utama yang perlu dikuasai dalam kehidupan ini, teman-teman sekalian. Ya, nanti kita akan masih bahas satu skill lagi, jadi ada 5. Ya, jadi Success Mastery itu saya membahas 5 skill yang harus dikuasai. Ya, itu minimal ya teman-teman ya, minimal harus dikuasai. Ya, kalau tidak pasti berantakan. Ya, yang nomor 1 adalah penguasaan diri. Nah, biasanya seseorang itu nggak sukses bukan karena dia nggak tahu caranya, tapi karena dia terlalu banyak mentoleransi dirinya sendiri. Ya, misalkan goalnya mau diet, tapi kemudian melakukan toleransi ketika ada sahabat lama datang. Kita makan yuk gitu. Wah, gue lagi diet. Astaga, lu ya. Kita kan udah lama nggak ketemu. Ayolah makan cuma sekali aja gitu. Oh iya, benar juga sih. Gak apa-apa deh gitu. Nah, kita mentoleransi ya. Toleransi kecil kalau dikumpulin jadi banyak. Oke. Nah, di dalam kehidupan terkait dengan aktivitas pekerjaan, bisnis juga begitu. Kita melakukan toleransi sehingga akhirnya kita tidak bisa optimal. Nah, itulah kenapa pentingnya penguasaan diri, ya. Seperti apa itu silakan lihat rekamannya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan waktu. Skillnya tinggi, tapi kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ya, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Semua orang punya waktu sama 24 jam, tapi kenapa si A bisa melakukan lebih banyak hal, bisa mendapatkan lebih banyak hal, sementara si B tidak? Padahal waktunya sama 24 jam. Apa bedanya? Oke, bagaimana pola pikirnya? Bagaimana cara ngaturnya? Nah, itu adalah penguasaan waktu. Which is ini sangat penting banget. Ya, banyak orang tidak tahu dan akhirnya mereka terbelenggu. Muter-muter begitu saja,
di dalam sebuah kesibukan yang mana akhirnya mereka merasa tidur malam dengan capek, tapi kok hasilnya nggak seberapa. Oke, so itulah kenapa kita perlu mengerti bagaimana kita menguasai waktu. Yang ketiga, yang minggu lalu kita bahas, itu adalah tentang penguasaan pikiran. Ya, skill sangat tinggi, ilmu tinggi, sekolah sampai S2, sampai S3. Koneksi banyak. Tapi kalau cara berpikirnya salah, pasti nggak jadi apa-apa. Ya, pasti hidupnya mengalami banyak masalah-masalah. Kayak begitu. Nah, pikiran itu adalah pusat dari segalanya ya, dari segala aktivitas kita, gitu ya. Begitu cara berpikirnya salah, maka ya semua yang kita lakukan hasilnya nggak akan bagus. Nah, karena itu kita perlu punya pola pikir yang benar. Nah, itu udah dibahas di minggu lalu, oke, di poin yang ketiga. Silakan lihat rekamannya, saya nggak akan ngulang. Sekarang ini kita fokus kepada money mastery, penguasaan uang, oke? Karena income seberapa besar, tapi kalau kita tidak bisa menguasai uang, maka akan jadi problem, oke? Nah, teman-teman, penguasaan uang ini menarik banget. Karena kalau kita sudah berbicara tentang uang, kebanyakan orang fokus pada bagaimana mencari banyak uang, bagaimana mendatangkan uang yang banyak ke dalam kehidupannya. Ayo coba jawab, ya Pak ya. Kebanyakan orang berpikir apalagi ya yang bisa mendatangkan sumber income. Ya, pekerjaan apa ya yang bisa membuat saya itu punya income besar dalam waktu lebih cepat? Ayo, biasanya fokusnya ke sana. Coba dijawab, betul apa enggak? Ya Pak ya. Ayo, silakan. Ya, antena kita langsung berdiri gitu. Begitu ada yang ngomong, wah sekarang cari duit gampang. Kita bisa trading Bitcoin, kita bisa trading saham. Ya, enak, tinggal pencet, tindak pencet, udah dapat duit banyak. Begitu diterjuni, ternyata nggak segampang itu. Gitu kan ya. Oke, ada lagi yang ngomong, wah cari uang sekarang enak banget. Ada multi level marketing, ada bisnis asuransi, ada bisnis online, digital marketing. Wah, ini aja enak. Begitu kita masuk, wah ternyata nggak gampang juga, gitu. Ya, jadi antena kita selalu berdiri begitu dikasih tahu ada bisnis yang bisa menghasilkan uang dalam waktu sangat cepat. Oke. Selain itu antenanya tidak berdiri. Ya. Selain itu apa? Selain itu adalah belajar gimana mengelola pikiran tentang uang. Alah, nggak usah lah. Yang penting cuan, yang penting cari duit. Nah, tapi ya dia nggak cuan-cuan gitu kan. Ya, fokus aja cari duit, cari duit, cari duit, tapi ya nggak kemana-mana uangnya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, banyak orang lupa kalau kita berbicara tentang uang, skill tentang uang ya, skill tentang uang. Itu sebenarnya ada beberapa skill yang kita perlu kuasai. Ya, dan harus dikuasai, nggak bisa nggak. Oke. Yang pertama ya. Yang pertama adalah keahlian tentang menghasilkan uang atau mendatangkan uang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mengelola uang. Yang ketiga adalah tentang melindungi uang. Yang keempat adalah tentang melipat gandakan uang. Yang kelima adalah tentang mendistribusikan, membagikan lah ya, simpelnya. Oke. Nah, teman-teman, keahlian tentang uang itu ada 5. Dan masing-masing ini wajib dipelajari. Wajib. Oke. Wajib dipelajari. Tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Nah, coba kita renungkan, teman-teman. Selama ini porsi yang paling banyak yang kita habiskan itu kita fokusnya kemana? Ayo coba jawab.
Kemana? Selama ini fokusnya kemana? Ke keahlian nomor berapa? Ayo, silakan jawab teman-teman. Selama ini fokusnya kita ke keahlian yang nomor berapa? Ayo, nomor? Ayo, silakan ketik. Ya. Selama ini fokusnya kemana? Oke, 4. Oke. Selama ini kemana? Selama ini fokus utama, fokus terbesar. Ayo, fokus terbesarnya selama ini kemana? Oke. Nah, ya, udah mulai terjawab ya. Selama ini fokus terbesarnya adalah antara 1 atau 4 gitu ya. Kalau udah tentang datangkan uang, waduh, senang banget. Melipat gandakan uang, waduh, senang banget. Tapi terutama kebanyakan orang menghabiskan porsi terbesar hidupnya itu belajar tentang nomor 1. Perhatiin aja, ya, kita sekolah udah diajarin. Sekolah yang baik, nilai yang bagus, supaya nanti kerjanya enak, dapat uang banyak. Jadi yang difokuskan itu sekolah untuk cari uang. Oke. Kuliah, nah kuliah nih, kita udah mulai kuliah. Kuliah itu kan fokusnya pasti cari kerjaan, ya kan? Itu pasti diajarin yang nomor 1. Bagaimana bekerja yang baik, bagaimana jadi dokter yang baik, bagaimana jadi accounting yang baik, gimana jadi notaris, jadi pengacara, jadi kontraktor, jadi arsitek, ya, yang baik. Gimana jadi programmer yang baik. Oke, gimana jadi seorang desain grafis yang baik. Oke. Ada yang sekolah masak, ya gimana masak yang enak, masak yang baik. Gitu kan ya. Berharap masakan itu bisa dijual dan menghasilkan uang. Terus setelah menghasilkan uang, selesai, nggak dibahas. Pokoknya lu bisa buat masakan enak, rame, laris, uang masuk, uang banyak, wah, udah selesai. Seakan-akan udah selesai PR-nya. Padahal ketika uang itu masuk, ini belum selesai urusannya. Urusannya belum selesai, gitu. Oke, teman-teman sekalian, benar nggak itu yang terjadi selama ini? Benar nggak? Kebanyakan, ya, 80-90% seperti itu. Masyarakat, populasi 80-90% seperti itu. Mereka fokus pada bagaimana bisa mendatangkan uang. Mereka fokus belajar, mereka fokus melatih keahlian pada bagaimana mendatangkan uang. Ya, oke. Kita sekolah aja. Kalau kita ngomong dari masa SMA sama kuliah, itu minimal 8 tahun. 8 tahun dari hidup kita itu dihabiskan belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang yang bisa melakukan pekerjaan dengan baik sehingga bisa menghasilkan uang. Dan setelah itu nggak pernah dibahas. Setelah menghasilkan uang, ngapain? Nggak ada dibahas. Ya, ada dibahas itu di SMA. Setelah menghasilkan uang, ngapain? Nggak ada. Waktu Anda kuliah apapun, ada dibahas setelah Anda dapat uang banyak dari pekerjaan yang Anda lakukan dengan baik tadi. Setelah itu mau diapain uangnya? Ada dibahas? Nggak ada. Satu kali pun tidak ada. Seingat saya, satu kali pun nggak ada. Dahsyat ya. 8 tahun kita sekolah, 3 tahun SMA, 5 tahun, 4-5 tahun kuliah, tidak pernah membahas. Ya, tidak pernah membahas skill yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Nggak pernah dibahas skillnya. Betul? Betul nggak? Ya. Nah,
Teman-teman, begitu kita masuk ke dalam dunia kerja, entah Anda sebagai karyawan, entah Anda sebagai pebisnis, mulailah kita bingung. Oke? Pada saat mulai merintis usaha atau merintis karir, orang kepingin punya income lebih besar. Tujuannya adalah supaya income-nya lebih banyak. Tahun-tahun pertama merintis nggak dapat banyak, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi harapannya income tambah besar. Banyak orang berpikir, kalau income tambah besar, maka permasalahan-permasalahan hidupnya akan berkurang. Tetapi kebalikannya yang terjadi. Income tambah besar, masalah keuangan semakin banyak. Oke. Income tambah besar, jumlah uang yang bisa ditabung dan diendapkan dalam rekening, pertambahannya tidak sebesar pertambahan income. Betul? Ya. Pada saat pertama kali merintis kerja, ya, entah Anda karyawan, entah Anda pebisnis, gitu. Terima income 5 juta cukup, bisa hidup, bisa menjalani kehidupan. Oke. Bisa nabung 500.000 tiap bulan. Pada saat income naik dari 5 juta ke 10 juta, yang ditabung juga kira-kira 500.000. Oke. Atau kalaupun naik 600.000, 700.000. Pertambahan jumlah yang ditabung dengan jumlah yang dihasilkan nggak sebanding. Gitu. Ketika income naik jadi 20 juta, yang ditabung baru 1 juta sisanya. Ya, yang 19 juta nggak tahu kemana. Oke. Apakah fenomena ini terjadi? Ayo. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya, ya, Pak, ya. Oke. Betul nggak sih, teman-teman sekalian? Oke. Teman-teman, banyak orang berpikir bagaimana cara melipat gandakan income-nya dia. Gimana cara supaya income-nya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Oke. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukan hanya income-nya tambah besar. Bukan hanya begitu. Gitu loh. Oke. Banyak orang berpikir bagaimana cara mereka untuk bisa lebih kaya lagi. Gitu ya. Oke. Banyak yang seperti itu. Tetapi yang dilupakan adalah mereka tidak punya strategi. Mereka nggak punya strategi. Oke. Mereka cuma pengen kaya. Strateginya apa? Ya udah pokoknya kerja aja, yang rajin, yang tekun, fokus aja gedein income, nanti ditabung. Ya. Mereka nggak punya strategi. Oke. Loh, bukankah itu strategi? Iya, itu strategi, tapi itu terlalu sederhana strateginya. Oke. Itu strategi yang sangat sederhana sekali. Sehingga akhirnya di perjalanan hidup Anda gampang tergoda oleh sesuatu yang tampaknya lebih menarik. Oke. Tampaknya lebih menarik gitu. Dan tampaknya diperlukan. Itu yang terjadi. Oke. Akhirnya Anda mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tampaknya menarik dan tampaknya diperlukan tadi. Dan akhirnya uang itu menguap, gak jelas. Tidak ada return-nya, tidak ada kembaliannya. Oke, tidak ada imbal baliknya. Dia menguap begitu saja. Kita berpikir itu penting, tapi ternyata sebenarnya nggak penting. Kayak begitu. Oke. Nah, saya punya klien, teman-teman. Oke. Saya cerita sedikit. Ya, saya punya klien. Dia lagi merintis sebuah usaha. Usahanya dia sendiri. Oke. Kemudian
usahanya itu melibatkan dia harus ketemu dengan calon customer. Ya pasti, namanya usaha sendiri berarti jualan, gitu kan? Ada jualannya lah pasti, kan gitu ya. Nah, ketika dia merintis masih belum seberapa income-nya, kemudian mulai naik, income-nya tambah, gitu kan ya. Suatu hari dalam sesi coaching dia ngomong sama saya, Coach, saya ada rencana mau beli mobil baru. Saya udah kumpulin uangnya. Oke, good. Oke, dasarnya apa? Dasarnya mobilku yang lama itu kayaknya udah nggak pantas. Itu bukan dasar saya ngomong gitu. Jangan kasih saya alasan yang seperti itu. Loh, kok bisa gitu? Pantas nggak pantas itu nggak ada dasar ilmiahnya sama ngomong gitu ya. Oke, itu cuma masalah emosi sesaat. Coba kasih saya alasan yang lebih baik. Apa ya? Akhirnya dia mulai nih, karena dia nggak siap dengan pertanyaan saya tahu dia mulai ngarang jawaban. Gini coach, kan aku harus ketemu customer. Lah, masa mobilku waktu itu dia ngomong Honda Brio. Masa aku ketemu customer mobilku Honda Brio coach katanya gitu. Kan mempengaruhi tingkat closing katanya gitu. Oh ya, saya tanya. Ya, kan nggak enak lah coach. Masa cuma Honda Brio katanya gitu. Oke. Saya tahu ini alasan yang dicari-cari gitu. Terus saya pura-pura mengikuti dia. Jadi lu kepingin beli apa? Saya tanya. Saya kepingin Honda HR-V katanya. Ini bukan endorse ya, bukan ya, nggak dibayar soalnya ya. Oh, Honda HR-V, ya 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 ya. Oke, good good. Oh, itu keren sih saya mau gitu ya, gitu. Ya coach, makanya kalau ketemu customer naik Honda HR-V kan lumayan coach, gitu. Oh iya. Terus saya nanya, menurut lo apakah itu akan mempengaruhi tingkat closing? Iya, ada korelasinya, ada risetnya, ada data statistiknya. Belum ada sih coach, cuma kayaknya begitu sih, gitu. Oke, gini, lo punya uang berapa? Ada sekitar 200 juta. Loh, Honda HR-V kan lebih dari 200 gitu. Ya. Loh, ya kan nanti sisanya kredit coach katanya gitu. Nah, kan kreditnya nggak terlalu besar, ya. Nah, ini dia nih gitu kan. Terus saya nanya, gini. Saya coba nanya ya gitu. Oke, 200 juta ya. Oke. Lu udah pernah ngitung nggak? Kalau lu kredit itu nanti jatuhnya totalnya berapa? Oke. Coba teman-teman cek, coba teman-teman hitung gitu ya. Teman-teman biasanya jumlah bunga yang dibayar plus cicilan, coba teman-teman kalikan gitu kan ya. Itu harganya bisa hampir 2 kali lipat loh teman-teman sekalian. Oke. Jadi mobil harga 300 juta, kalau Anda DP, apalagi DP-nya pakai DP minim, wah itu lebih parah lagi. Ya. Anda beli 300 juta, DP 50 juta. Anda pikir gampang dicicil. Anda tahu pada saat itu, pada saat Anda membuat perjanjian kredit, Anda sudah diikat oleh bank, Anda jadi karyawan bank, ya atau lembaga leasing, Anda harus kerja untuk menghasilkan uang bagi mereka. Ya, teman-teman, itu bisa hampir 2 kali lipat. Oke, bisa hampir 2 kali lipat, teman-teman. Oke, saya tunjukin ya sedikit ya. Mudah-mudahan waktu saya cukup ya. Saya cuma mau menyadarkan teman-teman sekalian gitu bahwa ini itu penting banget. Keputusan tentang uang itu sangat penting sekali. Oke. Oke, ini dia. Mana ya? Money habit. Oke. Nah, ini teman-teman, saya kasih ilustrasi. Ini saya ngambil data
Oke, ini saya sharing. Ya, ini teman-teman lihat. Oke, coba yang punya kalkulator, tolong saya dibantu. Yang punya kalkulator, tolong saya dibantu. Coba dicek, bener nggak? Gitu. Ini lihat, Honda Scoopy, harga 18.703.000. Oke, kalau kita ngomong pakai DP 5 juta, katakanlah DP yang paling besar, gitu ya. Oke, kemudian supaya ringan, cicil agak panjang, 23 kali. Gitu. Coba dikaliin. 5 juta ditambah 23 kali 800.000. Coba dikaliin berapa? Silakan. Berapa totalnya? 23 kali 800.000. Itu berapa? Total 23,4 ya. Berapa persen itu? Ya, selisihnya 5 juta ya. Berapa persen? 5 juta dari 18 juta. Hampir 30%. Betul? Betul nggak? Ya. Makin kecil DP-nya, coba dihitung. Ya, 3 juta, DP-nya 3 juta ya. Ditambah 696.000 kali 35. Coba dihitung. 696.000 kali 35. Berapa itu? Tambahin 3 juta. Oke. 696 kali 35 tambah 3 juta. Hasilnya berapa? 27,4 juta. Berarti selisih berapa itu? Selisih berapa? 27,3 juta kurangin 18 juta. Berapa itu jadinya? 50% ya? Nah, 9 juta per 18 juta. 50% loh. Betul nggak? Oke. 50%. Ya. Jadi Anda harus keluar 9 juta tambahan. Oke. Dan di bulan ke-35 harga motor Anda itu udah bukan 18 juta lagi. Di bulan ke-35. Biasanya kalau udah 3 tahun gitu, motor harga 18 juta turun jadi berapa? Ah, masa 6 jutaan yang benar? Jadi 12 jutaan. Ya. Ya udah kita ngomong 12 jutaan lah ya, anggap aja. Jadi Anda kehilangan duit berapa tuh? Anda kehilangan duit berapa? Oke. Dihitung sendiri lah ya. Gila kan? Nah, balik lagi ke klien saya tanya. Pada saat saya minta dia ngitung begitu, itu kan gampang ya, nyari harga Honda HR-V, nyari cicilannya di Google kan ada. Saya minta dia ngitung, terus dia mulai mikir, wih besar juga ya. Loh kok di sini kok ditulis bunga 3% sebulan? Nah iya, itu dia. Karena dihitung dengan bunga berbunga, jadinya bukan 3% sebenarnya. Itu lu lihat sendiri. Gitu kan. Oke, terus kemudian saya nanya lagi nih sama klien saya tadi. Gini, kamu ketemu customer kamu di mana? Saya nanya gitu. Oke, di mall. Nah, coba kamu pikir, kamu ketemu di mall, kamu pakai Honda HR-V, terus customer kamu lihat kamu pakai Honda HR-V. Ya enggak sih, coach katanya gitu. Lah terus apa gunanya kamu pakai Honda HR-V? Katanya tadi supaya enak dilihat customer. Ya juga ya gitu. Oke. Berapa sering, berapa banyak kamu ketemu customer dan dia itu melihat kendaraanmu? Dia diem. Iya nggak banyak sih coach. Terus apa intinya beli Honda HR-V? Saya ngomong begitu. Kalau hanya untuk nyetorkan duit lu ke lembaga leasing. Coba dipikir. Nah, saya kan juga ada keluarga, coach. Maksudnya,
Ya, kan anak-anak juga perlu diajak jalan-jalan lah, katanya gitu. Oh, emang pakai Honda Brio nggak bisa? Kan kekecilan, Coach. Oh, gitu. Terus saya tanya lagi, lo sebulan berapa kali jalan-jalan sama keluarga? Ya paling tiap minggu lah, Coach. Sabtu atau Minggu kan biasanya jalan-jalan sama keluarga, sama anak-anak. Oh, oke. 4 kali ya berarti ya. Sebulan 8 kali lah. Ya, Sabtu Minggu. Ya, katakanlah Sabtu Minggu, sebulan berarti 8 kali. Kan gitu kan. Oke, berarti 8 kali. Lo punya duit berapa? Ya, ini ada 200 jutaan nanti. Gitu kan ya. Oke. 200 juta itu maksudnya dengan Honda Brio dijual, ditambahin duitnya total 200. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Honda Brio-nya dijual, ditambahin duitnya dia, itu totalnya ada 200-an. Gitu ceritanya. Terus lu rencana nanti DP Honda HR-V-nya gimana gitu? Ya paling aku DP 100, Coach. Sisanya dicicil. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang kan lu tahu ya, hitungannya berapa ya? Gitu kan. Kalau lu bayar bunga, lu harus bayar bunga berapa, gitu kan ya. Pokoknya teman-teman waktu itu dihitung, itu jatuhnya lumayan gitu kan ya, besar gitu ya. Dia ngitung-hitung, wah gila ya. Berarti aku harus ada selisih itu kira-kira sekitar 70-an juta kalau nggak salah. Ya, dihitung-hitung ya. Dengan cicilannya dia DP 100 juta, terus dia kemudian kredit 5 tahun gitu kan ya. Dihitung-hitung pokoknya itu ada sekitar 70-an juta kalau nggak salah. Waktu itu dihitung ya. Terus saya ngomong, oke, berarti lu berarti kalau lu ngambil kredit ini, berarti lu sepakat ngasih duit 70 juta ke lembaga leasing. Betul? Saya ngomong begitu. Yes. Setuju ya? Yes. Oke. Sekarang gini, 70 juta ini lu keluarin. Oke. Sekarang lu coba hitung. Lu ngomong mau ketemu customer. Oke. Lu pernah nanya nggak, sewa Honda HR-V itu berapa? Kan ada tuh persewaan punyanya Astra gitu yang biasanya nyewa mobil yang bagus-bagus gitu kan ya. Oke. Lu berapa kali sih ketemu customer sebulan? Dan lu berapa kali sih ngajak keluarga lu jalan-jalan sebulan? Oke. Lu coba sewa. Ya, kira-kira dengan duit 70 juta yang lu siap buang tadi, ya kan? Lu kan siap buang 70 juta nih untuk ngasih ke lembaga leasing. Coba lu pikirin gitu loh. Ya. Coba lu hitung. Nah, teman-teman, begitu dihitung dia kaget. Ternyata nggak sampai butuh 70 juta untuk nyewa mobil yang keren. Oke. Dan ketika Anda nyewa mobil, emangnya ada yang tanya, mobil Anda nyewa apa enggak? Coba dipikir, teman-teman. Nggak ada yang nanya, teman-teman. Oke. Nggak ada yang nanya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini cara berpikir yang sederhana banget. Di mana Anda bisa menyelamatkan uang Anda. Uang Anda itu adalah hasil kerja keras Anda. Kenapa Anda begitu gampang ngebuang uang Anda, hasil kerja keras Anda? Itu sama dengan Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Nah, teman-teman, orang yang seperti itu, korelasinya, saya bisa tahu banget bahwa pasti citra diri orang ini tuh nggak bagus. Ya, sehingga dia rela membuang uang 70 juta begitu saja. Kayak begitu. Oke. Teman-teman sampai di sini get the point nggak? Ya. Dia kaget, teman-teman. Klien saya kaget. Waktu saya minta dia, coba lu sewa aja. Cek nih harga sewa, cari di Google. Kelihatan. Oke. Lu tetap pakai Honda Brio. Oke. Duit lu tetap yang tadi 70 juta, ya udah, memang lu sengaja buang kan tadinya gitu. Tapi kan lu masih menyelamatkan sisa uang lu yang banyak. Oke. Dan dia kaget, teman-teman. Gila ya. Nah, teman-teman, disinilah kenapa orang income tambah besar, tetapi tidak ada duit yang nyantol banyak. Karena ada banyak pengeluaran siluman. Catat baik-baik. Ada banyak pengeluaran siluman yang sebenarnya tidak diperlukan, tetapi itu Anda lakukan. Oke. Kadang-kadang orang menggunakan uang hanya untuk memuaskan pandangan orang lain. Oke. Dia ganti Honda HR-V supaya
dipandang dia sukses oleh tetangga, oleh keluarga. What's the point gitu loh? Kenapa Anda rela mengeluarkan uang sebegitu besar hanya untuk membuat orang lain terkesan? Oke, sementara kesan orang lain itu paling cuma sementara, teman-teman. Oke, Anda nggak akan bisa selalu memuaskan pandangan-pandangan orang lain. Teman-teman, disinilah problem dari pengelolaan uang. Time mastery, money mastery, problem terbesarnya di sini, teman-teman. Oke, ketika Anda tidak punya sebuah kesadaran tentang uang, oke, this is the biggest problem, oke. Dan ini berasal dari mana? Dari pikiran bawah sadar yang terprogram dengan cara yang salah, gitu. Udah cara berpikirnya salah, kemudian tidak punya strategi keuangan. Nah, akhirnya banyak orang menjalani hidup ini, income bertambah besar, tapi tabungan tidak bertambah besar. This is the biggest problems. Oke. Teman-teman sekalian, banyak banget pengeluaran siluman. Banyak banget. Oke. Pengeluaran siluman itu banyak banget. Ini sesuatu yang tidak Anda perlukan, tetapi Anda merasa itu diperlukan. Oke. Anda melakukan pembenaran. Kan gue beli mobil HR-V untuk kerja, supaya ngasilin omset lebih banyak. Oh iya? Oke. Saya nggak yakin. Ada orang-orang yang mengatakan, oh gue beli mobil, gue beli laptop yang mahal, supaya gue lebih semangat kerja. Pret. Oke. Begitu dia dapat barangnya, ya etos kerjanya kurang lebih sama, teman-teman. Nggak ada perbedaan. Paling semangatnya cuma seminggu, 2 minggu. Setelah itu balik lagi ke kebiasaan lama. Karena barang-barang tadi itu adalah ilusi, halusinasi sesaat. Oke, coba teman-teman renungkan. Mungkin teman-teman pernah membuat sebuah pengeluaran besar dengan beli HP yang agak mahal, dengan alasan untuk kerja. Tapi coba dicek, apakah setelah itu kerjanya jadi meningkat lebih besar? Apakah banyak kebiasaan buruk yang berkurang? Orang beli HP, beli laptop, beli mobil, beli motor, dengan dalih supaya kerjanya lebih efektif. Tapi coba tanya sama diri Anda sendiri, apakah benar setelah pembelian-pembelian tadi, Anda benar-benar lebih efektif bekerja? Atau ya sama aja sebenarnya hasilnya? Coba jawab sendiri. Teman-teman, inilah problem terbesar. Gitu kan ya? Oke. Di mana orang hanya memenuhi egonya semata. Ya. Dan ini tidak akan pernah selesai, teman-teman. Oke. Anda merasa happy, Anda merasa senang gitu kan ya. Besok itu nagih, Anda pengen yang lebih besar lagi. Anda pengen yang lebih besar lagi. Tapi Anda lupa bahwa nilai semua barang itu menurun, ya, tapi Anda nggak punya tabungan. Gitu. Teman-teman, kalau Anda punya tabungan yang banyak, tabungan itu menghasilkan bunga besar, bunganya Anda gunakan untuk beli barang-barang mewah yang nilainya turun, no problem. Problemnya adalah Anda membeli barang-barang mewah tadi dengan uang pokoknya Anda. Ya. Nah, disinilah orang tidak mempunyai strategi, teman-teman. Oke. Teman-teman, saya sharing satu strategi simple ya, satu strategi ya. Nanti teman-teman detailnya boleh baca detailnya di sini, di buku Success Mastery yang saya tulis ini. Oke. Teman-teman boleh baca di sini. Silakan detailnya ya. Sekarang saya kasih satu konsep yang sederhana banget gitu. Teman-teman, Anda boleh beli barang-barang yang nilainya turun tadi itu dengan uang dari hasil uang Anda. Oke. Paham ya maksudnya? Contoh ya. Anda punya deposito.
Depositonya menghasilkan bunga. Bunganya Anda tabung, terus Anda beli laptop yang mahal. Jadi, uang Anda utuh di deposito, Anda dapat laptop. Nilai laptopnya turun, ya nggak apa-apa. Oke. Tapi, kalau Anda terima uang, deposito nggak ada. Uang ini Anda beliin laptop, habis. Di sini Anda akan kejar-kejaran. Nah, kebanyakan orang punya problem, yaitu tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan kesenangan. Dia cuman maunya egonya terpuaskan. Dan akhirnya itu tidak akan pernah terpuaskan. Semakin Anda membeli barang itu, semakin Anda ingin memuaskan diri Anda semakin banyak. Dan itu akan terus berputar seperti itu. Karena Anda tidak memutus rantainya. Oke. Ibaratnya Anda memberi makan monster. Monsternya pada awalnya kecil, Anda kasih makan terus. Oke. Anda happy, kerja keras lagi, punya uang lebih banyak lagi. Uangnya tadi dibeliin lagi kesukaannya. Dia merasa puas lagi, waduh seneng, kayaknya aku kerja ada hasilnya. Kerja lagi lebih keras, beli lagi yang lebih besar, berani untuk keluarkan uang lebih banyak lagi untuk sesuatu yang nilainya turun. Dia puas lagi, yes, kerja lagi lebih keras, lebih semangat lagi, dan seterusnya. Dan biasanya, begitu umur 50-55, orang baru nyadar bahwa dia nggak punya apa-apa. Dan pada saat itu Anda mau mengejar, udah berat. Bukan nggak bisa, tapi berat. Itulah problem terbesar tentang uang. Ya Pak ya? Silakan diamatin, itu yang terjadi di masyarakat. Ya Pak ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian, disitulah pentingnya kita untuk benar-benar mengerti sebenarnya apa sih yang paling penting tentang pengelolaan uang tadi. Gitu. Sehingga kita bisa merancang sebuah strategi sehingga kita bisa punya aset dan kita bisa menikmati hidup kita. Oke. Nggak ada salahnya beli barang-barang yang mewah. Oke. Tapi Anda harus tahu saatnya yang tepat kapan. Gitu loh. Jangan asal-asalan. Ya. Kalau Anda asal-asalan, maka nanti usia Anda bertambah. Oke. Maka pada satu titik, ketika Anda merasa salah jalan, Anda mau ngulang itu terasa berat. Gitu. Makanya Anda perlu merencanakannya dengan benar. Anda harus tahu strateginya bagaimana. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, saya kasih satu tips sederhana. Oke. Kalau yang sudah melakukan bagus, kalau yang belum silakan lakukan. Oke. Teman-teman, konsepnya adalah bayar diri Anda terlebih dahulu. Setiap kali Anda menerima uang. Oke. Dan gunakan sisanya untuk hidup. Nah, teman-teman, ini prinsip yang Anda harus pegang. Ya. Teman-teman, biasanya prinsip ini itu berlawanan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi dalam masyarakat awam? Oke. Gunakan uang yang Anda dapatkan dan sisanya baru gunakan untuk membayar diri Anda sendiri. Itu ya ceritanya ya. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Yang kebanyakan terjadi di masyarakat apa?
Kebanyakan terjadi di populasi yang mana? Ayo, yang kiri apa yang kanan? Ayo, yang kebanyakan terjadi di masyarakat yang mana? Oke. Teman-teman, mulai sekarang, teman-teman ubah. Oke. Walaupun seminar ini hanya 1 jam, oke. Tapi kalau teman-teman melakukan prakteknya, maka teman-teman akan buat perubahan besar. Ya, teman-teman, walaupun ini 1 jam, tapi kalau teman-teman mempraktekkan yang ini, yang kiri ini, teman-teman praktekkan, maka teman-teman akan, ini yang ini ya dipraktekkan ya. Nah, ini saya kasih. Oke, kalau ini teman-teman praktekkan, ini benar-benar akan mengubah hidup teman-teman. Oke, praktekkan ini. Ya. Kemudian uang yang di sini itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk investasi. Oke. Katakanlah Anda terima income 10 juta. Kemudian begitu terima 10 juta, langkah pertama, catat baik-baik. Langkah pertama, bayar diri Anda sendiri terlebih dahulu. Buat satu rekening khusus untuk diri Anda sendiri. Buat satu rekening khusus. Pisahkan. Oke. Katakanlah Anda terima 10 juta. Anda ambil 500.000, Anda masukkan ke rekening khusus tadi untuk bayar diri Anda sendiri. Oke, bulan depan begitu lagi, bulan depan begitu lagi. Anda terima angpau, Anda terima bonus, Anda terima uang pokoknya uang ajaib dari siapa tiba-tiba ngasih Anda uang gitu kan ya. Selalu Anda tetapkan masukkan uang sekian terserah Anda. Masukkan uang ke rekening khusus untuk bayar diri Anda tadi. Oke, lakukan itu. Nanti kalau uang itu udah 10 juta, Anda depositokan. Atau Anda belikan emas. Logam mulia, lantakan. Logam mulia, ya, yang lantakan. Oke, Anda belikan emas. Teman-teman tahu nggak sih, 2016 emas harga 400-500 ribu. Hari ini 1 juta. Oke, 2 kali lipat 100%. Dalam 5 tahun atau 20% per tahun, ya kan? Nah, duit Anda langsung lipat-lipat, gitu kan? Ya. Nah, teman-teman, kalau uang ini nanti udah beranak pinak, Anda mau ambil anaknya, oke? Jadi ini itu diternakkan ibaratnya. Terus kemudian Anda ambil anaknya. Anda mau beli laptop yang mahal sekalipun, silakan. Puaskan diri Anda dengan ini, silakan. Nggak apa-apa. Gitu loh, teman-teman. Sampai sini paham maksud saya? Jadi jangan ngawur. Ingat, ini uang hasil kerja Anda, keringat Anda. Anda menggunakannya harus hati-hati. Karena setiap sen uang yang Anda keluarkan, setiap sen bagaimana Anda memperlakukan uang Anda setiap sen, itu sama dengan bagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Itu menentukan bagaimana Anda memandang diri Anda. Itu menentukan bagaimana Anda menghargai diri Anda dengan setiap sen uang yang Anda keluarkan tadi. Oke, teman-teman. Teman-teman, mungkin ada yang berpikir begini. Seperti dulu, saya pernah ngalamin. Gitu ya. Katakanlah terutama untuk yang income-nya kecil. Oke, katakanlah 5 juta sebulan, katakanlah, ya 5 juta sebulan, aduh, paling aku cuma bisa nabung 100.000 sebulan. Oke, kalau 100.000 itu setahun cuma 1 juta, kecil lah, nggak ada artinya. Nanti aja, kalau aku punya rezeki, udah deh, nanti semua rezeki nomploknya itu semuanya tak tabung deh. Kalau aku punya 3 juta, semuanya tak tabung deh 3 juta, janji gitu kan ya. Percuma, daripada nabung tiap bulan 100 aku malah ribet. Oke. Mendingan nanti terima 3 juta langsung tak masukin semua ke tabungan. Teman-teman, apa yang terjadi? Anda meremehkan yang pertama, Anda meremehkan uang kecil, yang pertama. Yang kedua, Anda tidak punya mental sabar. Teman-teman, kalau mau jadi kaya,
maka kesabaran itu penting banget. Ya, ketika Anda kepingin cepat kaya, Anda akan terbelenggu ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam sekali. Anda akan terperosok sana, ya. Anda akan muter-muter di sana terus. Oke, ya. Terus yang ketiga adalah Anda tidak punya kebiasaan menyisihkan uang. Apa akibat dari semua ini? Akibatnya, begitu Anda beneran terima rezeki nomplok, Anda tiba-tiba dapat bonus, Anda tiba-tiba dapat, ada teman Anda tiba-tiba ngasih uang, bro, ini gua kasih uang, misalkan kayak gitu ini. I don't know, apapun itu pokoknya, ya. Jebret Anda dapat 3 juta. Anda lupa sama janji Anda. Ya. Anda pakai ini gitu. Kan Anda pikir, wah ini kan uang bonus, udah pakai aja nggak apa-apa lah gitu. Pakai. Anda lupa sama janji Anda. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena Anda tidak punya kebiasaannya. Karena Anda tidak punya kebiasaannya, maka begitu Anda terima rezekinya, yang terjadi adalah Anda mengeluarkan uang. Teman-teman ingat, apa yang Anda latihkan ke otak Anda, apa yang Anda latihkan ke otak Anda, itu adalah yang akan menjadi kebiasaan Anda sehari-hari. Kalau Anda tidak pernah melatih otak Anda untuk terima uang, Anda sisihkan untuk bayar diri Anda. Maka berikutnya, ketika Anda terima rezeki banyak, Anda juga tidak akan punya kebiasaan seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Tapi kalau Anda punya kebiasaannya menyisihkan uang tadi, walaupun itu kecil, tiap bulan atau tiap kali Anda terima uang, Anda sisihkan untuk bayar diri Anda. Even 10.000 Anda sisihkan. Ya. Maka ketika nanti Anda terima uang besar, Anda juga akan punya kebiasaan menyisihkan dengan gampang. Tapi kalau Anda nggak punya kebiasaannya, teman-teman, percaya saya deh, begitu Anda terima uang besar, Anda tidak akan punya nyali untuk menyisihkan uang itu. Anda nggak akan punya nyali, Anda nggak akan berani menyisihkan uang itu. Oke, bahkan terpikir aja kadang-kadang tidak. Ya, ya Pak ya. Oke, teman-teman, saya tahu apa yang ada di pikiran Anda. Kenapa? Satu, saya pernah ada di jalan itu, di jalan penuh kegelapan. Ya, saya pernah ada di jalan itu, teman-teman. Yang kedua, saya menangani ratusan klien personal dan ribuan klien secara seminar workshop, teman-teman. Mereka cerita semua masalahnya. Makanya apapun yang tadi saya katakan, saya yakin teman-teman pasti akan banyak yang ketampol. Pasti teman-teman akan merasa, gila ini gue banget. Gila ini gue banget. Pasti teman-teman akan merasa begitu. Kenapa? Karena yang saya cerita dari tadi, itu semua adalah real case. Dari case-nya saya pribadi dulunya, maupun kasus-kasus dari klien-klien saya. Oke. Jadi saya tahu apa yang ada di pikiran Anda, saya tahu bagaimana itu terjadi. Oke. Nah, teman-teman sekarang, kalau mau punya jalan singkat, jalan pendek, oke, maka teman-teman lakukan dulu saran pertama saya. Oke, lakukan dulu saran pertama saya yang tadi. Lakuin dulu. Ya. Percuma teman-teman tahu teknik-teknik lain, tapi kalau ini aja nggak bisa, percuma. Oke ya. Nah, itulah money mastery yang paling basic. Oke. Teman-teman silakan cek detailnya di buku saya ini. Di sini saya ngajarin strategi yang lebih luas, bagaimana berpikir dan mempersiapkan yang namanya financial freedom. Ya, gimana cara ngitungnya, pola berpikirnya, mempersiapkannya semuanya, strateginya. Nah, itu saya bahas di sini, teman-teman. Oke. Oke, Tony. Seperti itu. Ya, siap Pak. Waktu kita pas sisa 2 menit lagi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak, kita akan tutup kelas kita ya, karena memang sudah waktunya. Siapa yang hari ini dapat pencerahan? Siapa yang hari ini tersadarkan banyak? Siapa yang hari ini mau melakukan perubahan? Oke.
Oke, bagus sekali. Oke. Yes. Ya, teman-teman, kalau hari ini ada satu orang aja yang berubah, maka bagi saya, waktu saya yang saya gunakan untuk sharing hal ini ke teman-teman udah terbayar lunas. Ya, kalau ada satu orang aja dari kelas ini yang benar-benar mempraktekkan apa yang tadi saya sharing, satu orang aja yang benar-benar mempraktekkan, maka saya sudah mendapatkan bayaran yang menurut saya itu setimpal. Saya happy banget. Oke. Oke. Oke, baik. Pak, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Sahabat kelas, demikian kelas kita hari ini. Bagi yang telat atau mau review ulang, silakan nonton rekaman yang akan di-share di grup ya. Sahabat kelas bisa review lagi dari sesi pertama sampai sesi keempat. Kita akan ketemu lagi minggu depan memasuki sesi terakhir ya. Sesi terakhir kita membahas, saya nyontek dulu Pak. Communication mastery. Oke, komunikasi, penguasaan komunikasi ya. Jadi sahabat kelas, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, kita akan membahas komunikasi ya. Yes. Oke. Terima kasih Pak Arisandi. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sahabat kelas, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak Terima Tony. kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat